Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang ke-6 dalam pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya, setelah pada pertemuan yang sebelumnya Syekh menyebutkan di antara hal yang menunjukkan akan adanya Allah, yaitu adanya tanda-tanda dan makhluk-makhluknya. Kemudian di sini Syekh Hafizahullah mulai menyebutkan di antara dalilnya, di antara dalil yang menunjukkan akan adanya tanda dan makhluk-makhluk Allah, yaitu firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam dan siang, dan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari maupun bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Namun sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk tadi apabila kalian benar-benar hanya kepadanya menyembah. Dan juga firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan. Dialah yang menutup malam hari dengan siang, begitu pula sebaliknya ya. Siang ditutup dengan malam dan itu berganti dengan cepat ya, langsung. Jadi setelah siang maka malam akan langsung menyusul, begitu pula sebaliknya. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Dan matahari, bulan, bintang semuanya itu tunduk di bawah kekuasaan Allah, di bawah perintah Allah. Ala lahul khalq wal amr. Dialah yang memiliki penciptaan dan pengaturan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Dan sebagaimana tadi telah dijelaskan, adanya makhluk-makhluk ini atau tanda-tanda ini itu menunjukkan akan adanya Allah semua ya. Terutama kemarin sudah kita sebutkan ya, kenapa kok Syekh membedakan antara tanda-tanda dengan makhluk, padahal semuanya adalah makhluk. Jadi kemarin sudah kita jelaskan, jadi untuk tanda-tanda itu dibedakan karena yang berubah ya, malam berubah jadi siang, matahari berubah jadi bulan ya. Ini lebih ke tanda-tanda karena berubah ya. Jadi setelah malam siang, kemudian ada bulan, kemudian berubah jadi matahari ya. Dan yang tanda-tanda ini itu lebih menunjukkan Allahnya itu lebih banyak ya. Karena tidak mungkin mereka itu atas kemauan sendiri ya, datang silih berganti secara teratur, itu mesti ada yang mengatur ya. Ini salah satu alasan kenapa beliau kemarin bedakan antara tanda-tanda dengan makhluk Allah Azza wa Jalla. Kemudian penulis mengatakan war-rabbu wal ma'bud ya, dan Rabb Allah adalah satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai tempat tinggal. Was samaa'a binaa'a, dan menjadikan langit sebagai bangunan ya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan telah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan mengeluarkan dengan sebab turunnya air ke bumi tersebut buah-buahan dalam rangka memberikan rezeki kepada kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kalian itu mengetahui.
Di antara faedah yang dapat kita ambil dari ayat yang barusan kita baca, para ulama atau sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat ini adalah ayat pertama yang mana kita dipanggil di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran urutannya setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, maka ayat ini adalah ayat pertama yang di situ disebutkan ya ayuhan nas, ya, yaitu wahai manusia. Panggilan pertama yang terletak di dalam urutan Al-Quran. Ya, ayat ini yang pertama, ada kata ya ayuhan nas, wahai manusia. Kemudian setelah kita dipanggil, maka datanglah perintah pertama, yaitu u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Ya. Jadi ini adalah ayat pertama yang terkandung di dalamnya panggilan untuk kita, wahai para manusia. Dan ayat pertama yang di situ terdapat perintah untuk kita, ya, perintah pertama yang ada dalam urutan Al-Quran, yaitu adalah perintah u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian saja, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat ini juga ada larangan pertama dalam Al-Quran, ya, dalam urutan Al-Quran, ya. Karena ayat ini terletak dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 21 dan 22. Maka ini adalah perintah, ya, jadi panggilan, perintah dan larangan pertama yang ada dalam urutan mushaf. Ya. Apa larangan tersebut? Larangan tersebut adalah fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu padahal kalian itu mengetahui, yaitu larangan dari melakukan syirik. Demikianlah pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang ke-6 ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Kebut Kelas Kitab Tuntas Surabaya Mengaji. Untuk update informasi dan konten dakwah kami, bisa mengikuti media sosial Surabaya Mengaji. Barakallahu fikum.